yang melapangkan, ya Khafid yang merendahkan, ya Rafi yang meninggikan, ya Mu'izz yang memuliakan, ya Muzil, ya Basir yang melihat, ya Afam yang menetapkan, ya Adlu Maha Adil, ya Latif Maha Ampun, ya Syakur Maha Pembalas budi, ya Alim Maha Tinggi, ya Hafiz yang memelihara, ya Mu'izz kembali kecukupan, ya Hasib penguat perhitungan, ya Jalil Maha Luhur, ya Karim Maha Mulia, ya Raqib Maha mengawasi, ya Mujib Maha mengabulkan, ya Wasi Maha luas, ya yang memelihara, ya Qawi Maha kuat, ya Matin Maha kokoh, ya Wali Maha melindungi, ya Amin Maha terpuji, ya Muhsin Maha menghitung, ya Muhyi Maha mulai, ya Mu'in mulai kehidupan, ya Muhyi yang menghidupkan, ya Mu'id yang mematikan, ya Qayyum Maha hidup, ya Qayyum Maha mandiri, ya Wajid Maha penyembuh, ya Najib Maha mulia, ya Faiz Maha tunggal, ya Ahad Maha esa, ya Somad mendahulukan, ya Mu'akhir mengakhirkan, ya Awal Maha awal, ya Akhir Maha akhir, ya Zahir Maha nyata, ya Batin Maha woi, ya Wabali Maha Maha, ya Sofa bagaimana Sofa, ya Muntaqim memberi balasan, ya Allah Maha pemaaf, ya Rahum Maha pengasuh, berikan mutu sekalian, segala riwayat memiliki kebesaran dan kemuliaan, yang Mu'izz memberi haram, ya Adil memberi petunjuk, ya Badik tiada tanding, ya Wahid Maha kekal, ya Waris Maha pewaris, ya Rasid Maha pandai, ya Sabur Maha sabar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadaku Nusantara, berkembang abad, menjaga santunan bangsa, santun berwira, berikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo tetaplah bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 4 Merangin, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru, selanjutnya yang Ibu sayangi siswa-siswi Min 4 Merangin mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bisa senyap gak? Kalau iku nguta belakang biar Ibu istirahat, kalau biar gitu sampai Yasminat lah. Mau? Dengar Ibu. Bisa? Nah, setelah kelas 6 mana Ibu? Jalan-jalan ya, yang putra. Pertama dan utama, setinggi puji sedalam syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita sudah dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan Jumat pagi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan yang berupa kisah Nabi dan para sahabat. Selanjutnya salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca salawatnya bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Ibu yang sangat Ibu cintai,
Kenapa kita harus membela Palestina? Dengar alasannya. Kenapa kita harus membela Palestina? Yang pertama, Palestina adalah kiblat utama umat Islam sebelum Masjidil Haram. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Palestina itu ada dalam kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mi'raj. Artinya Palestina ada dalam kisah Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Palestina ini tanahnya para nabi dan rasul. Karena Palestina itu bagian dari negeri Syam. Dalam kisah itu tuh negeri Syam itu apa? Negeri Syam itu Lebanon, Syria dan Palestina. Palestina ada dalam bagian negeri Syam. Dubaun itu negeri Syam namanya. Kisah Nabi Ibrahim di negeri Syam, yaitu Palestina. Ya, dengan istrinya Siti Hajar. Tahu? Maaf, dengan istrinya Siti Sarah, istrinya yang pertama. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa sampai ke Mekah dengan sejarah air Zam-Zam itu istrinya yang kedua. Siapa yang tahu nama istri Nabi Ibrahim yang kedua? Siti Nabi Ibrahim yang kedua, istrinya siapa nama? Siti Hajar. Ketika itu Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah di negeri Syam itu tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak. Oleh Sarah ini, kamu kenal dengan Sarah? Lihat tangannya, kenal. Sarah itu terkenal dengan wanita yang parasnya sangat cantik dan dermawan. Tapi Allah memuji beliau bersama Nabi Ibrahim tidak mempunyai keturunan, tidak punya anak. Kemudian oleh Sarah ini karena dia mempunyai pembantu yang namanya Siti Hajar, Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar, berharap nanti Nabi Ibrahim punya keturunan yang akan meneruskan Nabi Ibrahim. Ya, setelah menikah, alhamdulillah Allah mengaruniai Nabi Ibrahim dan Siti Hajar anak, seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nah, naluri seorang perempuan ketika suaminya Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mengantarkan Siti Hajar dan bayinya yang baru lahir ini ke suatu tempat yang sangat jauh dari negeri Palestina itu, yang bernama sekarang adalah kota Mekah. Waktu Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya Siti Hajar dan Ismail di kota Mekah sekarang itu, tidak ada bangunan, yang ada adalah padang pasir yang tandus dan itu. Dengan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim dengan berat hati meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat yang sepi, tidak ada orang, tidak ada manusia-manusia atau rumah-rumah di sana. Berangkatlah Nabi Ibrahim kembali ke tanah Syam.
Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dengan sitinya dan ibunya Siti Hajar tadi? Sudah sekian hari ya. Kalau ada orang mau mulai minta ayat. Tidak ada orang yang lewat. Nah, pada waktu itu ketika Siti Hajar berlari ke arah suatu bukit, ya, dari tapan dengan itu, aduh punya ayat begitu orang. Setelah Siti Hajar berada di bukit itu, tidak ada air. Tapi kedengaran oleh Siti Hajar ke bukit itu doa bayi Siti Hajar mengejar bukit itu. Ke bukit itu doa air, tidak ada satupun, setetes pun tidak ada air. Tapi Siti Hajar mendengar ada air sebelah sana tadi. Lai 7 kali. 7 kali bayi. Nala air, tidak ada air. Siapa yang tahu bukit itu? Siapa yang tahu? Bukit Safa dan Marwah. Nah, putaran 7 kali sa'i dari bukit Safa dan Marwah itulah yang menjadi dalam rangkaian ibadah haji yang dinamakan dengan sa'i. Berlari dari kecil, bukit Safa dan Marwah, itu sejarahnya Siti Hajar mencari air minum untuk anaknya Siti Ismail. Setelah 7 kali Siti Hajar ini nangis, duduk dekat Ismail. Ismail nangis, nonnya nangis. Ibu bayangkan non Ismail nangis. Yang benar. Nah, dalam waktu yang sangat sempit dan cemas seperti itu, ketika Nabi Ismail nangis menghentakkan kakinya sambil nangis, dari tumit yang dihentakkan di padang pasir itu keluarlah mata air. Jadi kata Hajar, ada salah kelai, ada air, abu, memang air nak. Yang timbul dari hentakan kaki dari Nabi Ismail itu memang air. Dipindahkannya Nabi Ismail ke samping, kemudian digalinya air sedikit dengan tangannya, sudah tergenang airnya, diminumnya buat udah minum air. Iku bayangkan minum air dengan kue hak, minum lagi sampai kejelang atau mungkin seperti itu. Setelah itu diminumkan lagi dengan anaknya Ismail. Sambil gemetaran tangannya, sambil ngetek tangan sama gigi anak atau minum. Setelah itu nangisnya berhenti. Menangis tidak? Ya, menangis tidak? Nah, kemudian setelah itu oleh Siti Hajar ini digalinya dengan kemampuan yang ada dengan tangan atau dengan penang dono digali terus. Jam. Kumpul. Khawatir dan Siti Hajar nih ayo ini mau habiskan. Kumpul. Jam. Kumpul. Itulah yang disebut dengan air Zam-zam. Kenapa air Zam-zam? Bukan yang pernah minum air Zam-zam. Alhamdulillah. Setelah itu, karena biasanya di padang pasir itu kalau ada sumber air itu burung banyak datang, banyak burung sabak kalau di bawahnya itu ada air. Nah, waktu itu burung pun datang untuk minum. Kemudian oleh orang-orang yang pergi berdagang dari suatu negeri ke suatu negeri melewati padang pasir. Galak juga orang pergi berdagang dalam perjalanan ini putus air. Maksudnya persediaan airnya sudah habis. Oleh orang yang pergi berdagang ini melihat ada suatu tempat itu yang ramai dikunjungi burung. Oh, biasanya di bawah tempat yang banyak burungnya itu ada air. Sehingga pedagang-pedagang yang lewat ini menuju tempat yang banyak burung di atasnya. Di situ ternyata ada air. Oleh Hajar dan Ismail ini ditukar air itu tadi dengan
makanan. Orang yang berdagang tadi memberikan makanan, memberikan pakaian, tukar dengan air. Nah, terkenal. Wah, di situ ada air minum. Kalau nah pergi dari Mekah ke negeri Syam, panti sinau di sinau do air. Cek nanti ini. Panti sinau kita tukar dengan makanan dan pakaian. Setelah itu, lah itu pulau mana mau tinggal dekat Tuno bersama Hajar dan Ismail. Ya, lah banyak yang mau mendirikan rumah dengan peralatan yang seadanya. Lah mulai ada bangunan. Nah, beberapa tahun setelah itu, beberapa lama setelah itu, ketika Ibrahim kembali menemui Khadijah, menemui anaknya Ismail dan Siti Hajar, istrinya, ternyata tempatnya sudah berubah. Saya kononnya bangun tinggal Abiah dengan anak itu ada rumah tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi oleh Ibrahim yang tidak mungkin, dari jauh ini semakin penasaran, didatanginya memang di situ sudah berdiri tempat pemukiman pengajian Kebobot, dan di situ juga ada istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ketika Ismail ini sudah beranjak dewasa, Allah memerintahkan untuk mendirikan bait atau rumah dan mendirikan Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah. Nah, Ka'bah itu sekarang yang menjadi kiblat umat Islam. Maaf ya, Ibu kabina na minyak sin. Sampai mana tadi? Sehingga Ka'bah itu menjadi kiblat umat Islam. Ketika Nabi Muhammad dianggap menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad zaman Nabi dan Rasulullah dan para sahabat memperbaiki bangunan-bangunan itu yang sekarang dijadikan sebagai tempat ibadah harian. Itulah kisah kenapa ada syai antara Bukit Safa dan Marwah, perjalanan Hajar mencari air minum. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan Ibu, sebelum Nabi Ibrahim pindah ke Mekah, sekarang siapa yang saya tadi? Ke negeri Syam, Palestina bagian dari negeri Syam. Itu alasan ketiga kenapa kita harus membela Palestina. Kemudian apakah Nabi Ibrahim saja yang berada di negeri Syam? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak para nabi dan rasul untuk Bani Israel. Kan dalam Quran kan? Ya Bani Israel, banyak kan? Bani Israel itu negeri Syam. Bagiannya adalah Palestina. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ayub, siapa lagi? Nabi dan banyak nabi-nabi yang lain yang terlahir dari kisah yang berada di negeri Syam itu. Bagiannya adalah negeri Palestina. Walaupun ada sebagiannya itu yang di Libanon atau Syria, tapi kebanyakan itu adalah ada di wilayah Palestina. Itu alasan-alasan mengapa kita harus membela Palestina. Anak-anak ibu yang ibu cintai, Wak Fadil, kalau ada Wak tinggal nanti ada. Mungkin Wak lo kamu yang aslin, aduh adanya situ, panama, nanti tinggal Wak nanti rati, ada nih, kenapa? Bersaudara. Nah seperti itu kita dengan negeri
negeri Palestina yang sekarang ada atau banyak anak-anak seusia kita ini yang kurus kering, tidak mendapatkan makan, punya makan haus, lapar dari dapat makan. Banyak anak-anak usia kamu nih yang tidak punya orang tua. Mana bapak dengan itu? Ada yang mati berjihad, ada yang mati kenobon. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua. Banyak juga orang tua yang kehilangan anak risalah. Tapi karena serangan dari tentara-tentara Israel tadi yang menyebabkan anak-anak wanita dan orang tua yang tidak ikut berjuang itu mati atau meninggal. Ada juga yang meninggalnya itu di tepi jalan. Tepi jalan bergelimpangan darah, banyak mayat-mayat. Rumah sakit itu tak sampai pembunuh rumah sakit untuk membunuh rumah sakit oleh tentara Israel. Rumah sakit itu pun dibom. Uang sakit isi na'udzubillah juga. Marilah berubah kita nanti sholat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bantulah saudara-saudari kami yang berada di tanah Palestina. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah saudara-saudari kami di Palestina untuk mempertahankan negaranya dan Masjidil Aqsa yang mulia. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, walaupun kita tidak bisa pergi berjuang ke sana, ingat ada banyak anak Palestina dan rakyat Palestina yang tidak minum air. Balik rumah Faisyul arah. Kalau pulang gitu nggak perlu obat mati ya kan? Jangan ayah ngali terus ibu banyak ayah di rumah berarti. Ayah bunyi terus nggak perlu obat ngali terus ayah kanti setelah masuk ada dapat ayah ingat anak Palestina itu mati tidak minum air. Balik mak cici ada mak keran ayah itu di rumah tuh kalau ada bunuh mati ya mak. Sebelah rumah itu bakal rumah itu ada dari ayah itu oigor. Saudara-saudari kita di Palestina tidak dibunuh. Ya, bisa seperti itu? Bisa? Bisa. Hari ini kembali siapa kemarin yang belum memberikan sumbangan untuk